Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Erika Alivia Zahra dari kelas TPC 5 dengan NIM 21040461113. Jadi dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS dari matkul terapi Masnawi dengan dosen pengampu Bapak Sadwo. Jadi di sini tuh tugasnya bikin video teman-teman. Nah, videonya itu video apa? Videonya itu kita bercerita dari salah satu kisah yang ada di terapi Masnawi ini. Nah, langsung aja ya. Kebetulan aku tuh dapat judulnya itu Kisah Hikmah Burung-burung Jiwa yang Menghalangi Jalan. Jadi sebelumnya aku itu udah baca teman-teman. Jadi aku ceritain langsung aja ya. Dalam kisah ini, burung-burung jiwa yang menghalangi jalan, Alkisah itu ada 4 ekor burung penghalang jalan. Mereka itu mampu menarik hati orang-orang yang melihatnya. Burung itu adalah angsa, merak, gagak, dan ayam jago. Nah, si angsa itu memiliki lambang sifat rakus. Lalu si merak itu memiliki lambang keserakahan pada kedudukan. Nah, yang ketiga itu ayam jago memiliki lambang syahwat, dan gagak memiliki lambang sifat keinginan. Nah, keinginan dari burung gagak adalah hidup abadi atau berumur panjang, seperti keinginan orang-orang pada zaman sekarang ya. Nah, lalu sedangkan angsa itu dia itu berkeinginan memakan apapun yang ditemukannya. Dia itu sibuk mengisi perutnya sendiri, seperti yang kita lihat hewan angsa itu seperti apa. Begitu teman-teman kira-kira cerita yang ada di salah satu buku terapi Masnawi ini, di mana cerita di atas itu menggambarkan 4 kelemahan manusia, dasar dari sifat buruk manusia yang dicerminkan oleh perilaku dari burung-burung yang sudah saya ceritakan tadi itu, seperti burung merak, terus gagak, ada ayam jago, dan juga ada angsa. Nah, di cerita tadi itu burung-burung tersebut itu mampu menarik hati orang yang ada di sekitarnya, dan burung-burung tersebut itu mampu menghalangi mereka dalam kurung manusia untuk terbang bebas menuju jalan hidupnya. Dimana burung-burung itu di sini diceritakan di bukunya itu, mereka itu adalah 4 burung penggoda hati, di mana dia itu memiliki membuat manusia dikuasai oleh nafsu serta keserakahan, sehingga si manusia itu memiliki pikiran untuk berharap memiliki umur yang panjang. Nah, sehingga dengan keinginan dan keserakahan nafsu yang dimiliki manusia itu, sehingga tidak ada di pikiran dan di hatinya itu hanyalah nafsu dan keserakahan, sehingga tidak ada tempat untuk yang lain, atau bisa kita sebut mungkin yang dimaksud tempat yang lain itu adalah untuk beribadah dengan Allah SWT gitu. Jadi di sini itu ada, aku kutip ya, ada sepenggal ungkapan, pola pikir yang keliru. Untuk mendapatkan keuntungan, aku harus berusaha keras. Aku akan melakukan apapun untuk hal yang aku inginkan. Nah, kalau secara umum nih, kalimat yang tadi saya sebutkan pasti itu sangat ambisius. Bisa saja kalimat tersebut itu keluar dari mulut orang yang ambisius atau memiliki tingkat ambisius yang tinggi. Padahal kalau dalam buku terapi Masnawi ini, terapi Rumi ini, pikiran yang seperti itu adalah pola pikir yang keliru. Jadi pola pikir yang seperti itu bisa menjadikan manusia itu rakus dan bisa merusak sifat-sifat buruk seseorang atau mencemari lingkungan mereka. Jadi kalau saya baca dari buku terapi Masnawi ini, bahwa orang yang ambisius itu cenderung sering kelelahan, atau mereka itu orang yang terlalu ambisius itu akan memiliki keinginan yang besar. Jadi dia itu lebih mengeluarkan energi atau tenaga yang terlalu besar gitu. Jadi itulah mengapa
orang yang ambisius itu berlebihan hanya akan menguntungkan pihak lawannya, sehingga kalau orang yang ambisius itu cenderung terlalu mengeluarkan banyak tenaga, dia itu nanti akan kalah dulu begitu, sehingga lawannya itu memiliki potensi lebih besar. Ada juga nih dalam buku ini sifat manusia itu disimbolkan dengan burung elang, yaitu pada aspek kecepatan dan ritme. Contohnya kalau kita mau naik tangga, pasti kan kita menentukan tuh ritme dan kecepatan kita untuk bisa menaiki tangga-tangga selanjutnya itu bagaimana begitu. Terus ada juga di sini kutipan lagi bahwa untuk mencapai sebuah tujuan maka orang-orang harus efektif mengolah kemampuan dirinya. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan, jika orang yang ambisius akan cepat kehabisan tenaga dan kemampuan yang dimilikinya bahkan sebelum tujuan itu bisa tercapai, karena mereka membuang percuma tenaganya. Begitu. Nah, terus yang terpenting adalah poin terpenting dalam kisah ini adalah yang terpenting itu menggunakan akal pikiran dan jiwanya secara efektif. Begitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa lawan dari sifat ambisius itu adalah sabar. Jadi secara tidak langsung dalam cerita ini kita itu diajarkan untuk bersabar. Kita itu diajarkan untuk menjadi sosok yang ideal, kita harus mematuhi realitas yang ada. Jadi kita jalani misi-misi hidup kita itu secara bertahap, ada ritme dan kecepatannya, dan kita selipkan sifat sabar tersebut. Nah, kalau di buku ini teman-teman, seseorang yang berambisi pada suatu hal belum tentu berambisi juga dengan hal yang lain. Nah, dari mana lahirnya sifat ambisius, syahwat, rasa cemas dan sombong itu adalah insting yang terlahir dari proses psikologis. Jadi insting-insting tersebut itu tidak terlalu perlu kita turuti atau tidaklah manusiawi begitu. Jadi kita seorang manusia pun itu yang sudah seharusnya mengendalikan insting-insting tersebut, bukan malah insting-insting tersebut yang bisa mengendalikan kita. Semisal kita mungkin pribadi orang itu kan berbeda-beda, mungkin ada pribadi manusia yang lebih ambisius atau sulit untuk mengatur syahwat atau memiliki rasa cemas dan tingkat kesombongan yang tinggi begitu. Jadi sebagai manusia, sebagaimana kita bisa mengatur insting-insting tersebut yang ada di dalam kondisi psikologis kita begitu. Nah, dalam buku Terapi Rumi pada hikmah cerita tadi yang saya ceritakan itu adalah seseorang harus cermat menganalisis pikiran-pikiran yang datang pada dirinya, memilah dan memilih apakah hal tersebut pantas untuk dilakukan atau tidak. Nah, hal tersebut itu yang dinamakan metakognisi. Jadi secara tidak langsung, hikmah dari cerita tersebut, kita itu harus bisa cermat menganalisis apa yang cocok untuk diri kita, mana yang tidak cocok untuk diri kita. Kita sebagai manusia harus bisa menentukan sendiri. Nah, kita juga tadi perlu digarisbawahi bahwa kita harus bisa mengendalikan insting kita, bukan kita yang dikendalikan oleh insting tersebut. Jadi cerita-cerita yang ada dalam kitab Masnawi karya Rumi ini membantu kita untuk melakukan analisis metakognisi tersebut yang baru saja saya katakan itu. Dalam buku Rumi ini mengatakan mengembalakan angsa memang sangatlah sulit, lebih melelahkan daripada mengembalakan domba, karena angsa adalah hewan yang sangat ambisius. Iya saja angsa itu kalau ada makanan di depan dia akan langsung makan, dia akan menyerang apapun, semisal kayak disusul angsa begitu kan. Nah, itu sifat cerminan dari sifat perilaku angsa tersebut. Nah, sedangkan domba itu jika kita gembala, semisal kita kasih ke padang rumput, jika si majikannya itu atau si penggembalanya itu menyerukan perintah
perintah untuk kembali kepadanya, pasti mereka akan langsung kembali karena sejatinya domba itu menurut. Nah, di sini juga diceritakan kesombongan si merak dan syahwat si ayam jantan dan keinginan sang gagak untuk memiliki umur panjang itu adalah sebuah metafora. Manusia pun sudah semestinya untuk berlaku seperti hewan gembala tadi, yang menuruti perintah dari sang penggembala tersebut. Jika tidak mau, mereka akan kehilangan arah. Jadi dari kalimat tersebut adalah bahwa sudah sepantasnya kita sebagai manusia, dan kita ini hanyalah seorang hamba, kemudian kita itu memiliki sang penggembala yaitu Tuhan kita. Jadi sudah sepantasnya manusia itu semestinya berlaku seperti domba tersebut. Jika Tuhan yang memanggil, maka kita harus berserah diri kepadanya gitu. Nah, sebuah masalah terkadang itu menjadi perantara bagi seseorang untuk lebih mengenali dirinya sendiri. Jadi pada poin ini Rumi itu mengatakan hal yang banyak dijumpai dari terapi Rumi ini adalah tarbiyah nafsu atau pendidikan nafsu, di mana kita itu diajarkan bagaimana mengolah potensi yang ada pada diri ini dan menghabiskan energi yang dimiliki kita untuk sesuatu yang bajik dan tepat. Jadi kita cenderung tidak menyia-nyiakan waktu kita di dunia ini, seperti itu. Jadi kesimpulan dari cerita burung-burung jiwa yang menghalangi jalan ini adalah kita sebagai manusia jika ingin menjadi sosok yang ideal, maka kita harus mematuhi realitas yang ada. Kita tidak boleh menuruti nafsu atau sifat kerakusan yang ada di diri kita. Yang tadi sudah saya bilang, jika kita ini mempunyai berbagai insting-insting yang dilahirkan oleh proses psikologis, maka kita tidak boleh diatur oleh insting tersebut, malah justru kita yang harus mengendalikan insting-insting tersebut yang ada di kondisi psikologis kita. Terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.